Yo, halo, selamat datang kembali di WK Channel. Kali ini aku akan membahas alur cerita. Sebelum aku mulai, alangkah baiknya bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Oke, sudah, terima kasih banyak. 4 hari sejak pertempuran dimulai, 3 sekutu abadi selalu bangkit dalam kematiannya. Mesar meminta Fuzi mengirimnya ke sana. Dia akan mengurus bagiannya di sana, dan Fuzi akan menangani sisanya. Fuzi dapat mengirim mereka setelah mereka mati. Jadi Mesar langsung bunuh diri di tempat itu. Para prajurit yang melihat itu merasa ini cara yang mengerikan. Mayat Mesar langsung dibawa para prajurit untuk mencegah Knocker menggunakan tubuhnya Mesar. Mengatasi mayat di kota hampir sama pentingnya dengan melindungi kehidupan. Setiap hari mayat warga dikirim ke tempat pembakaran oleh tentara Uralis. Adegan berganti ke Putri Alme yang berkata, "Sudah lama peperangan ini sejak dimulai. Kita tidak tahu berapa lama lagi perang ini selesai. Dan berpikir mungkin perang ini selesai dalam waktu sebulan. Sampai perang ini selesai." Putri Alme meminta prajuritnya untuk memastikan para warga harus tetap berada di rumah. Jika masalah makanan, itu gampang, karena Fuzi selalu menciptakan makanan di setiap semua rumah para warga. Lalu pembantu kerajaan ingin bicara dengan Putri Alme. Saat itu Fuzi merasakan suatu perasaan yang buruk. Segera Fuzi pergi menuju perasaan itu. Dan ternyata Kahak sedang digerebek para prajurit rendir. Cham menjelaskan bahwa Kahak bertindak mencurigakan, jadi mereka ikat Kahak. Ben menceritakan saat mereka evakuasi, Knocker di tangan kiri Kahak memberitahu mereka bahwa Knocker akan menyerang Menara 8. Jadi mereka saat itu tidak pergi ke sana. Karena hal itu, Ben dan yang lain memberi informasi prajurit di Menara 8 untuk segera evaluasi di Menara 9. Dan ternyata itu jebakan Knocker. Mereka para Knocker menyerang saat kejadian itu. Kahak berkata, "Aku kan sudah minta maaf untuk semua kejadian itu." Cham menjawab, "Kamu pikir permintaan maaf akan memperbaiki semua ini? Kahak sudah melakukan sesuatu yang tidak bisa diperbaiki lagi." Yuis terbangun. Dia langsung bilang ke Cham, "Aku tidak apa-apa, Cham. Ini terjadi karena aku lemah." Fuzi bertanya, "Apa yang terjadi padanya?" Cham menjawab, "Kahak yang melakukannya. Dia memotong lengan Yuis." Kahak menjelaskan, emang benar Knocker di tangannya yang melakukannya. Karena Knocker telah menginfeksi tangan Yuis. Cham semakin marah dan berkata, "Itu bukan berarti kamu dapat memotongnya tanpa mengatakan apapun." Kahak menjawab, "Terserah apa yang kau ucapkan, akan tetapi kamu yang tidak bisa melindungi dia." Fuzi meminta mereka hentikan semua ini. Karena ini semua Fuzilah yang salah, telah meninggalkan segalanya kepada mereka. Kahak meminta Fuzi jangan menyalahkan diri sendiri, dan ini masalah Kahak sendiri. Cham masih belum berhenti, lalu menuduh Kahak berada di pihak Knocker. Kahak membantah apa yang dikatakan Cham. Tidak mungkin dirinya sebodoh itu. Lalu Kahak meminta Ke melepaskan tali ini, karena mereka sudah lama berteman. Ke mengiyakan jika mereka berteman. Kahak pikir jika dirinya berada di sini, membuang waktunya saja. Ke setuju dengan yang dikatakan Kahak. Mungkin situasinya akan meningkat. Ke pikir, Kahak pasti akan membantu jika Kahak tetap seperti ini. Kahak berkata, "Aku yang menemukannya. Bon sudah menempatkan kamu pada situasi ini, ya kan? Bon hanya ingin menggunakan Fuzi untuk mengembalikan status pangerannya setelah kembali di Ruralis. Ke tidak masalah jika itu terjadi." Kahak menjelaskan lagi, nampaknya Ke tidak tahu apa yang dimaksud kesetiaan. Menurut kitab yang dibaca Kahak, Tuhan menciptakan manusia dengan sempurna. Lalu bagaimana dengan Fuzi? Mengapa Fuzi sendiri yang berbeda? Jawabannya sederhana, karena Fuzi terkutuk oleh sebuah kesetiaan. Di luar, Knocker menyerang dengan bersembunyi di tubuh burung. Hal itu membuat Mesar bertanya, apa itu? Hilo langsung tahu kalau itu Knocker. Lalu Alme datang bertemu Mesar. Karena urusan yang mendesak, Mesar yang tahu itu meminta Alme segera masuk kastil dulu. Tapi Alme tidak datang ke sini cuma main-main. Dirinya datang karena sang raja meminta Mesar datang menemuinya. Mesar bingung, kenapa sang raja ingin bertemu dengannya pas keadaan perang seperti ini. Hilo tidak habis pikir dengan orang asing itu yang sempat-sempatnya mencuri saat ini. Adegan balik ke Kahak yang berkata, "Karena kesetiaan itu menyuruhmu untuk berjuang, kan? Karena itulah penderitaanmu ada." Fuzi tidak tahu apa yang diucapkan Kahak. Kahak memohon, Fuzi jangan paksakan dirinya sendiri begitu keras.
Jika terlalu sakit, Fuzi bisa berhenti. Fuzi adalah satu-satunya di dunia ini yang tidak dapat melupakan rasa sakit kehidupan. Kakak pikir ini tidak adil bagi Fuzi, karena Fuzi satu-satunya yang terbebani dengan kutukan kesetiaan ini. Pura-pura saja kamu tidak mendengar tangisan mereka. Palingkan pandanganmu dari pandangan yang mengerikan. Berhenti mengatakan apa yang ingin orang dengar. Fuzi baru paham bahwa Kahak meminta Fuzi untuk acuh tak acuh. Fuzi menolaknya karena dirinya tidak bisa melakukan itu. Seperti Fuzi, Mesar dan Hilo tidak bisa mengacuhkan masalah di depan matanya. Kai menjelaskan ke Kahak bahwa semua orang di sini tidak setuju dengan tujuan Kahak yang meminta Fuzi berhenti. Kahak bertanya, apa yang mereka lindungi? Kai menjawab, apalagi jika bukan kehidupan manusia. Berbeda dengan pandangan Kai. Yang Kahak ingin lindungi adalah kemanusiaannya. Saat di luar, Fuzi melihat cap tangan. Gadis kecil tak terlupakan. Dulu Mat bilang kalau cap tangan itu berarti Mat baik-baik saja. Fuzi ingat dengan cara Kai supaya mereka bisa hidup dengan menciptakan badan baru mereka. Jika Fuzi melakukannya, mereka akan kembali hidup. Fuzi mencoba membuat tubuh baru Mat. Akan tetapi, hanya tubuh yang tidak bernyawa bersamanya saat ini. Fuzi tidak tahu kenapa ini berbeda dengan sekutu abadi. Mereka bisa kembali hidup. Tapi berbeda dengan Mat, kenapa Mat tidak bisa hidup? Seorang Bon melihat hal yang Fuzi tidak bisa lihat. Bon meminta maaf karena terlambat dan bertanya kemana semua orang. Kai menjawab mereka kembali ke posisi mereka masing-masing. Dan Fuzi tidak mengatakan apapun yang penting. Bon memberikan helm ke Kai. Kai berterima kasih. Segera, Kai menutup mata Kahak. Bon pamit pergi dulu ke kastil dan meminta Kai menangani sisanya. Kahak tertawa sambil berkata, jika kamu meninggalkan seseorang yang dapat digunakan untuk menjagaku. Pertama aku melihat 3 aliasi ini hidup dengan biasa, sampai mereka mati. Aku benar-benar terkejut saat itu, mereka bisa hidup kembali. Dulu Kahak tidak berpikir, Fuzi bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Hanya Bon dan 3 sekutu yang tahu bagaimana menghidupkan orang yang telah mati. Bon juga belum memberitahu caranya pada Fuzi. Kahak semakin marah mengetahui Bon menggunakan kekuatan Fuzi, seperti itu milik Bon sendiri. Kai melihat kelabilan Lahak. Dulu Kahak bilang Fuzi sebuah kutukan syukur. Kahak tidak peduli dengan itu. Dirinya tidak akan mengizinkan siapapun untuk mendapatkan keuntungan dari kekuatan Fuzi. Bukan hanya Fuzi saja yang dimanfaatkan Bon, tapi 3 sekutu abadinya juga dimanfaatkan Bon. Apakah Bon telah mempertimbangkannya? Bagaimana nasib Bon tetapkan pada mereka atas derajat manusia mereka? Hilo mendatangi orang itu, berkata, apa yang kamu lakukan di sini? Perintah telah diterbitkan untuk semua orang sementara berada di rumah dulu. Orang itu menjelaskan, dirinya tidak punya rumah. Hilo menyarankan orang itu pergi ke gereja saja. Akan tetapi orang itu alasan lagi bahwa gereja sudah penuh. Jadi Hilo akan mengantar pencuri ke penjara. Orang itu meminta Hilo jangan mengirimnya ke penjara. Bahkan jika kota ini diselamatkan dari Knocker, tidak ada yang berubah dari dunia orang itu. Dirinya lahir sudah dikurung dan tumbuh pun menjadi tahanan. Dunia ini tidak ingin orang seperti orang itu. Tapi akhirnya orang itu mendapatkan kebebasan. Hilo merasa kasihan dan meminta orang itu pergi. Akan tetapi sebelum pergi, orang itu mengambil barang curiannya kembali. Hal itu membuat Hilo mengancam orang itu untuk tinggalkan barang curiannya dan segeralah pergi. Di kota, para prajurit dikabarkan bahwa knocker jenis baru seperti burung ada. Akan tetapi si prajurit dari tadi tidak bertemu knocker jenis itu. Dan ternyata knocker jenis burung itu sudah dibasmi Mesar. Lalu dirinya pamit pergi menuju kastil karena ada urusan. Mesar tiba ke kastil. Terlihat orang-orang penting berada di sana. Setelah masuk ke kamar raja, hanya ada Putri Ame dan sang raja di ruang tersebut. Ame berkata, raja telah mati. Sebelum sang raja mati, memberi pesan terakhir pada Ame. Dia meminta Ame dan Mesar untuk mendukung negara ini. Sebagai saudara.
Adegan balik ke Bond. Menjawab pertanyaan Kahak tadi, dirinya belum memutuskan itu. Dan suatu saat, Bond akan menghadapi efek dari keputusannya. Itu mengapa Bond tanya mereka di sini hanya setelah menawarkan penjelasan lengkap. Dan dengan kondisi bahwa mereka menyetujuinya. Sudah banyak para tentara yang cedera. Bond tidak tahu apakah tindakan ini terbaik baginya. Dan alasan Bond masih belum memberikan tahu Fuzi adalah karena Bond tidak ingin memaksakan Fuzi untuk menanggung seluruh bebannya. Bahkan jika negara ini hancur, Bond ingin melindungi sisi kemanusiaannya Fuzi. Adegan berganti ke Fuzi. Sena bertanya pada Fuzi, apa ada sesuatu pada gadis itu? Fuzi menjawab tidak apa-apa dan meminta Sena untuk membuang tubuh Matt karena saat ini Fuzi masih ada urusan lain. Sena mengiyakan, akan tetapi Sena terlihat pernah melihat gadis ini. Salah satu keluarga kecil di sana, bocilnya ngamuk, meminta orang tuanya membuka pintunya karena bocil ingin main. Bocil gabut banget di rumah terus. Fuzi mendatangi bocil dan bertanya, apa masalahmu, Cil? Bocil menjawab tidak apa-apa. Membuat Fuzi ngegas lah, membuat bocil mau mewek. Segera Fuzi memberikan boneka untuk si bocil. Fuzi masih bekerja keras, merasakan kebosanan orang lain, melindungi kastil, menyediakan air minum, mendukung para tentara. Ada segudang gunung yang Fuzi lakukan. Sejujurnya Fuzi pikir ini sangat berat baginya. Hari ini sudah mulai hari keempat. Fuzi tahu jika dirinya bisa mengembangkan dirinya sehingga Knocker tidak memiliki tempat sembunyi, semua akan selesai. Fuzi akan melakukannya karena Fuzilah satu-satunya yang bisa. Saat itu Knocker baru muncul. Fuzi akan menghadapinya karena 3 aliasi sedang sibuk kali ini. Adegan berganti ke Hilo yang mendengar suara yang aneh. Segera dirinya memeriksanya. Dan ternyata si pencuri tadi datang ke rumah itu. Terlihat Knocker di belakang Hilo, sudah siap menyerang. Untungnya Hilo sadar. Segera Knocker itu dirobek-robek Hilo. Akan tetapi tangan Hilo terkena serangan Knocker tadi. Wanita itu berkata, aku akan mengobatinya. Saat Hilo melihat wanita tua itu ternyata Taset, ibu angkatnya dulu. Akan tetapi Taset tidak paham apa yang dikatakan Hilo. Kemungkinan Taset ini pikun. Hilo bilang ya sudahlah dan bertanya, apa kamu terluka? Bagaimana dengan keluarga kamu yang lain? Wanita tua ini hanya tinggal dengan anaknya yang terlihat telah mati dibunuh pencuri itu. Hilo menyesali perbuatannya tadi yang membebaskan pencuri itu dan merasa bahwa dirinya tidak pantas disebut tentara. Lalu wanita itu disarankan untuk pergi menuju gereja untuk sementara waktu. Akan tetapi saat Hilo keluar, melihat orang-orang yang sudah keluar dari gereja. Fuzi merasakan jika Hilo sedang memanggilnya. Segera dia menuju ke tempat Hilo. Melihat itu, Hilo akan mengurus Knocker yang muncul di gereja lebih dulu. Jarak yang dekat dengan mereka yang berjarak 3 km. Akan tetapi Hilo menunjukkan luka di tangannya dan meminta Fuzi membuatkan tubuh barunya, lalu mengirim Hilo di gereja langsung. Hilo meminta temannya membunuhnya, akan tetapi temannya tidak bisa melakukan itu. Alhasil Fuzilah yang diminta. Tapi sebelum membunuh Hilo, Hilo menyarankan Fuzi memakai panah anti Knocker.